Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran 5, yaitu materi Rasul Allah Idolaku. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Mengidolakan Rasul artinya itu adalah mencintai Rasul. Nah, siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Insyaallah, amin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Nah, mereka ini wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan adanya semua Rasul beserta sifat-sifatnya, kelebihannya, dan keistimewaan masing-masing Nabi dan Rasul tersebut. Para Rasul berkewajiban untuk menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya dari Allah kepada manusia yang lain atau kita sebut sebagai umatnya. Salah satu dari Rasul Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan utama atau uswatun hasanah bagi kita, atau teladan yang dapat kita jadikan contoh. Nah, renungkan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran mengenai kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut. Nah, Raja Talut ini beriman dan memiliki musuh, sebuah kerajaan lagi yang dipimpin oleh Raja Jalut. Nah, Raja Jalut ini kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara dari Raja Talut melawan tentara dari Raja Jalut. Tentara Raja Talut ini dapat mengalahkan Raja Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara dari Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut dengan menggunakan ketapel. Suatu ketika, sesudah Raja Talut ini wafat, maka Nabi Daud itu kemudian diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah juga mengangkatnya menjadi rasul serta memberikan karunia yang agung, yang besar, yaitu berupa suatu kitab. Nah, kitab ini kita namakan sebagai kitab Zabur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat ke-55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. Selain kitab Zabur, keistimewaan dari Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung itu ikut bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud.
Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan Bani Israel selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah beliau dapat melunakkan besi layaknya lilin. Kemudian ia juga dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi tersebut ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Nah, jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizat ini disebutkan dalam Quran dalam surat Saba ayat 10 sampai ayat ke-11 dan surat Al-Anbiya ayat ke-80. Allah memberikan baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama dalam sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu beliau itu sehari berpuasa, sehari berbuka, jadi berselang-seling ya. Serta beliau banyak beramal soleh. Keberaniannya sangat luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan dari Nabi Daud lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ini ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Maka contohlah sikap Nabi Daud yang selalu beribadah, puasa, dan berani melawan kejahatan. Assalamualaikum.